Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sebagai mantan komisaris utama Pertamina, Ahok diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina pada tahun 2011-2021. Kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021 silam. Kamis 9 Januari 2025, KPK memeriksa mantan komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun pemeriksaan tersebut berlangsung singkat, hanya sekitar 1,5 jam saja. Ahok mengungkapkan proses pemeriksaan cepat selesai karena hanya berisi konfirmasi atas keterangan yang telah disampaikan sebelumnya. Meski diperiksa sebagai saksi, Ahok menegaskan bahwa kasus tersebut tidak terjadi saat dirinya menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Akan kasih penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Inisial mungkin kasusnya, Pak. Gak usah ditanya mana, dari KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. seputar apa aja? Kan gua udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Di hari yang sama, KPK juga memanggil 7 saksi lain untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Mereka diantaranya termasuk pejabat maupun mantan pejabat PT Pertamina. Diketahui kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina ini telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014 dan Yeni Andayani, Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina 2013-2014. Sebelumnya KPK juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair di PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021. Karen diduga telah merugikan negara 140 juta dolar Amerika atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri saat itu menyebut kasus ini terjadi ketika PT Pertamina berencana untuk melakukan pengadaan LNG sebagai alternatif mengatasi defisit gas di Indonesia pada tahun 2012. Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis hukuman 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Karen. Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Usai vonis dibacakan, tangis Karen pun langsung pecah dan memeluk anaknya di ruang sidang. Saya nggak pernah kecewa ya, yang penting saya sudah berbuat terbaik. Kalau memang ini balasannya, nanti kita di akhirat aja lah. Mudah-mudahan saya mendapat balasan yang sesuai dengan apa yang saya sudah korbankan untuk negara ini. Lantas apakah dengan dibukanya kembali kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina itu, KPK akan kembali mengumumkan tersangka baru? Tim Liputan iNews melaporkan.